Shalom, merdeka, merdeka, merdeka di dalam nama Yahushua Amasya Adonai. Saudara, bersama saya, hamba Tuhan, Melianus TKG. Saya menyampaikan kabar berita hari ini, tanggal IDG Papua Tengah, hari ini tanggal 2 Oktober 2025. Pada saat ini saya menyampaikan lagi channel saya. Dalam channel saya yang memberi tema tentang kemerdekaan Papua Barat secara rohani diumumkan hari ini ke seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yehushua Amasya Adonai, maka sebelum itu saya akan menyampaikan kabar berita firman Tuhan yang Tuhan lakukan hari ini. Haleluya. Oleh karena itu saya berdasarkan firman Tuhan Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Elohim. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Dan kita baca lagi di Wahyu 20 ayat 1-2-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan mengikat 1000 tahun lamanya. Lalu ia melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yehushua Amasya Adonai, ya, saya akan memulai memberitahukan mengapa saya tadi dalam tema menyatakan bahwa hari ini kemerdekaan Papua Barat secara rohani diumumkan di seluruh dunia dan akan diikuti dengan pengumuman tentang kemerdekaan secara jasmani di atas tanah Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, saya akan memulai berita ini, dan ini bukan dari saya, tapi saya menyambung apa yang Bapak sedang kerjakan, Bapak Yahushua Amasya Adonai sebagai panglima perang kita, yang dimana sedang memulihkan dan sedang berperang menaklukkan segala dewa-dewi suku-suku bangsa di atas tanah Papua. Baik, yang pertama saya mau bersaksi secara rema, kesaksian. Setelah itu masuk ke rema, setelah itu saya akan sampaikan firman Tuhan lagi. Yang pertama, ya, tadi pagi saya diberitahukan untuk kami harus doa karena ada salah satu keluarga dari Marga Poma dari Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kepulauan Papua, datang dan minta doa kepada kami. Jadi kami, karena mereka buka hati, kami bawa mereka di dalam doa. Setelah kami sedang bawa doa, dia mengaku dosa terlebih dahulu, dosa dari tetenya yang dia buat dosa.
Jadi dosanya yang dibuatnya itu, tetenya itu ternyata tetenya itu telah menyembah kepada ular naga. Ular naga, tapi ular ini dia masuk keluar melalui jalur air. Seperti itu. Jadi tadi kami mulai masuk doa. Kami mulai masuk doa begini, Bapak perlihatkan di dalam saudari anak perempuan ini itu ada beberapa, ada batu, terus ada ular, ada terus ya ada jenis hantu laut yang berbentuk dengan ikan. Setelah kami berdoa, barang ini semua kami berdoa lepaskan keluar semua. Lalu Bapak perlihatkan lagi, itu ada satu makhluk, dia ekornya panjang, dia punya bola matanya itu besar, makhluk ini. Kami berdoa, tanya ke pengadilan Yesuha. Kami berdoa, tanya begini, dari makhluk ini ditangkap untuk mau dihukum oleh malaikat. Nah, oleh malaikat. Tetapi tiba-tiba itu binatang ini dia mengeluarkan air mata di air mata di kanan, dia punya matanya di kanan, dia keluarkan air mata. Baru suara Roh Kudus bilang begini, itu air mata kedukaan yang dia keluarkan. Jadi setelah itu di air mata, di mata yang kanan kiri lagi itu dia keluarkan jaring. Dia keluarkan jaring ini yang lalu dia tangkap orang yang mau dia bunuh itu, dia tangkap. Setelah dia masuk dalam jaring, baru dia tarik dipecek-pecek. Haleluya. Dia tarik dipecek-pecek. Jadi lalu suara Tuhan bilang, inilah roh maut atau kuasa roh maut yang sudah banyak membunuh orang, membunuh manusia. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, apakah makhluk jenis ini itu hanya khusus untuk marga Boma atau marga-marga lain juga ada? Lalu Tuhan bilang, hampir setiap marga itu makhluk ini ada, tetapi rahasia ini dibongkar melalui marga Boma. Jadi kami masuk doa lagi begini, suara Tuhan bilang bahwa ya melalui marga Boma ini rahasia ini dibongkar, rahasia maut ini. Jadi inilah rahasia yang dibongkar dan inilah yang dipelajari oleh ilmu-ilmu dari bangsa-bangsa untuk belajar ilmu untuk mendapat kekuatan-kekuatan. Kami masuk doa terus bertanya lalu kami berdoa begini, Tuhan bilang begini, pada waktu ada marga Boma, mereka berkelahi dengan para misionaris Kargoisme, para misionaris Belanda yang datang tinggal di Obano itu, mereka berkelahi, baku bunuh itu gara-gara pastor Kargoisme dan juga pendeta Kargoisme pada waktu itu, misionaris datang banyak yang belajar ilmu. Mereka belajar ilmu. Jadi orangnya waktu itu tinggal di Obano itu, misionaris itu, dia masuk dan dong pelajari ilmu dari yang disembah oleh marga Boma ini. Lalu dong pakai suntik, misionaris ini dong pakai suntik untuk ambil itu kekuatan yang ada di dalam binatang tadi yang disembah oleh marga Boma. Jadi di Boma akhirnya marga Boma ini rasa lemah, kekuatannya sudah diambil. Terakhirnya sudah dia pergi bunuh pendeta Des dan terjadi perkelahian dengan orang Barat pada waktu itu dan ramai, hampir orang Obano bangkit untuk mengusir penjajah Belanda dari Obano. Pada waktu itu Bapak beritahukan begitu. Lalu setelah itu Bapak bongkar rahasia duraka neraka.
Karena semua rahasia neraka itu akan dibongkar dari Papua. Jadi Bapak bongkar rahasia bahwa dulu para misionaris itu mereka datang itu mereka pelajari, lalu mereka belajar ilmu itu mereka suka belajar di tempat-tempat rawa-rawa, di pecek-pecek, dong masuk dong belajar. Lalu kami tanya itu dong belajar, mereka belajar seperti itu. Jadi setelah itu Roh Kudus bawa hampir semua misionaris dengan Belanda yang masuk ke Papua itu dong belajar ilmu untuk tarik ambil kekuatannya, dong bawa ke Belanda. Nah setelah itu masalah ini, haleluya, kami bawa naik ke pengadilan Yosua. Pada waktu kami naik ke pengadilan Yosua itu, para pelaku-pelaku yang telah berbuat seperti itu di atas tanah Papua, baik itu misionaris dari Kama, misionaris dari Katolik, dari misionaris dari Eropa yang berdatangan di Papua yang sudah belajar dengan cara ini untuk mereka masuk ke belajar ilmu-ilmu ini. Itu semua malaikat Tuhan tangkap bergol ke surga, masuk ke pengadilan Yosua. Di sana di pengadilan Yosua itu mereka diadili. Dihakimi. Setelah lagi mereka dihakimi, baru pada waktu penghakiman berlangsung di pengadilan itu, haleluya, pengadilan mulai berlangsung itu, haleluya. Roh Kudus bilang begini, pada waktu Belanda pergi, Indonesia lagi masuk, jadi Soekarno lagi, dia masuk lagi dengan komplotannya, mereka belajar ilmu-ilmu dari Papua di sini. Jadi waktu kami berdoa lagi untuk supaya Soekarno, terus Juliana, Ratu Elizabeth, Ratu Juliana dan lain-lain supaya semua ditangkap dan diadili di pengadilan Amasya di surga di dalam roh. Haleluya. Pada waktu mereka mulai diadili, mulai diberi hukum itu, hukuman mereka itu sama. Mereka menyiksa orang Papua, sudah banyak bunuh orang Papua. Dengan kekuatannya dia mengikat Papua dan sudah banyak bunuh orang Papua dengan cara tumbal-tumbal modelnya di sini. Jadi mereka punya surga memberi hukuman kepada Yesus, memberi hukuman kepada mereka itu. Jadi mereka punya tulang-tulang ini dipatahkan dulu, tulang kaki, tulang tangan. Jadi di sini tulang lengan kiri kanan diputus, bawah kiri kanan itu dikasih putus. Setelah itu tulang-tulang dalam tubuh itu sudah mulai bakar dan musnahkan semua. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, ini apakah ini semua yang dong pelajari, yang dong bawa ke Belanda, ke Eropa, ke Indonesia, apakah itu sudah diselesaikan? Begini kami lagi berdoa tanya begini, tiba-tiba itu Lucifer si Pajar Timur ini dia tertawa dengan sombong. Lalu dia tertawa dengan sombong baru. Dia bilang begini, kenapa kau tertawa? Kamu masuk doa lagi, kenapa dia tertawa ini? Begini, di dalam tertawa itu dia mulai bicara. Dia bilang begini, kamu tidak tahukah? Saya di Lucifer dan Lucifer ini ada di atas Papua ini. Saya ini Lucifer, kamu sudah tahu bahwa segala sesuatu diciptakan dari Papua dan bermula dari Papua. Kamu kan sudah tahu. Jadi Tuhan sudah kasih tahu kamu. Sekarang saya ini Lucifer, dia bilang. Saya menunjukkan jati diri. Jadi semua ilmu yang pernah Soekarno belajar dengan teman-temannya, mereka belajar dari Belanda, belajar dari Roma, belajar dari semua bangsa-bangsa belajar itu. Dong datang ke Papua itu dong belajar sama saya, termasuk Indonesia. Orang-orang Indonesia dong bertapa, dong belajar dari saya. Saya memberikan mereka ilmu kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan bilang, setelah itu Roh Kudus beritahukan bahwa Soekarno banyak ambil kekuatan dari Lucifer punya dari Papua ini, baru dia bawa ke Jakarta, itu dia kasih merdeka Indonesia. Haleluya. Jadi tadi ini Roh Kudus mulai bongkar dengan luar biasanya. Iya. Jadi setelah dia kasih tahu begitu, dia bilang ya segala sesuatu yang orang datang itu belajar dari situ. Lalu dari situ baru saya teringat, peristiwa tahun 2006 itu dalam roh, waktu kami berdoa KKR pertama di Wagete, itu Tuhan perlihat, ada hamba Tuhan mereka lihat itu bahwa 5 benua punya setan itu mereka datang kumpul di atas danau tinggi.
Baru kami berdoa tanya Tuhan, kenapa selama benua Posetang dia datang ke sini? Baru Tuhan bilang, itu dia punya induknya ada di Papua. Ada di Papua dan dia punya juranya itu, tempat buang lubangnya itu ada di Papua. Jadi kamu akan perangi mereka sampai habis. Setelah itu baru nanti burung Garuda itu diperlihatkan, itu suara Tuhan diperlihatkan penglihatan lagi. Burung merpati putih keluar dari kantor PBB. Dia menuju ke Papua. Haleluya pada waktu itu. Saya teringat ke situ. Lalu saya teringat hamba Tuhan Muliawan Sunduto bila segala rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete. Dan ini penggenapan, hari ini penggenapan bahwa semua yang pernah semua setan yang pernah dikirim ke Tigi Mewa Papua itu dibilang hari ini semua akan berakhir. Suara Tuhan sudah mulai keluar berakhir begini. Lucifer tadi yang tertawa itu dia mulai rasa takut baru. Dia bilang begini, Lucifer bilang, aduh waktunya sudah dekat untuk saya akan diadili oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya akan diadili. Jadi dia mulai berkata, sudah waktunya saya akan diadili. Lucifer bilang begitu, Lucifer. Saya akan diadili. Waktu dia berbicara begitu itu malaikat Tuhan turun ambil dia baru kasih masuk ke tempat dia punya penjara dalam di tempat yang sempit. Waktu dia ditangkap masuk ke dalam itu, dia tadi yang manusia itu dia berubah menjadi ular besar, ular naga besar. Ular naga besar itu dia menjadi kecil karena dia pengikut susah habis semua. Jadi tidak ada yang menyembah dia dikecil. Haleluya. Baru tahanan itu, penjara dalam itu dia sama dengan tubuhnya, baru di kancing mati, setelah itu dimeteraikan sehingga tidak ada yang datang berhubungan dengan dia lagi dan tidak ada yang datang menyembah dia lagi. Setelah itu selesai, haleluya. Setelah itu selesai, lalu Bapak bilang begini, itu kas tinggal dia di situ. Belum waktunya untuk dia akan diadili, tunggu dia punya pengadilan saja. Karena waktu untuk memasuki kerajaan 1000 tahun juga itu sudah dekat. Jadi Tuhan juga bicara begitu. Tadi Lucifer juga dia bicara begitu. Ada waktu untuk saya diadili sudah dekat. Karena kerajaan 1000 tahun sudah dekat. Lalu Tuhan juga berbicara. Ini tunggu dia punya waktunya untuk akan diadili. Sekarang dipenjarakan dulu. Karena setelah dia diadili selesai itu, pemerintahan kerajaan 1000 tahun lama itu akan berlangsung di muka bumi. Seperti itu, saudara-saudara terkasih. Lalu semua kekuatan ilmu yang sudah bertapa di atas Papua ini oleh bangsa-bangsa, 182 negara bangsa-bangsa, mereka sudah bertapa dan ambil ilmu di atas Papua yang dari Lucifer punya. Dan mereka sudah bawa ke bangsa-bangsa. Tadi Tuhan bilang seperti itu. Tapi semua digugurkan. Jadi semua yang pernah belajar dari 180 negara pernah belajar ilmu dari Lucifer punya di Papua itu semua dicopot habis ilmu-ilmunya tadi. Sudah dicopot habis semua baru lalu dibakar dan dimusnahkan. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Setelah itu selesai, lalu Tuhan bawa kami ke Roh Kudus menuntun kami ke tempat yang namanya di atas Danau Tage. Di situ ada naga perempuan. Di naga perempuan itu dia bermain di atas Danau Tage. Kan berdoa minta ampun begini, dia berubah di angin. Angin itu dia berubah menjadi dia masuk dalam dasar Danau Tage, baru dia naik tinggi sekali. Naik tinggi itu jadi dua. Dia naik itu jadi dua perempuan, dua naga, wanita, dua perempuan naga. Setelah itu begini malaikat Tuhan itu turun. Baru tangkap mereka dua satu kali. Baru mereka dua dimusnahkan dibuang dalam jantung neraka. Setelah itu Bapak beritahukan bahwa bunga teratayan, dia punya bunga teratayan tumbuh di Danau Tage itu dipetik itu menjadi kekuatan bagi
Nyoror Kidul di Jawa Selatan. Jadi di Jawa Selatan. Jadi Rolo Kidul ini dia punya kekuatan itu dari bunga teratai dari Danau Tage. Tapi bunga teratai itu dijaga oleh tadi ular dua itu. Nah, itu ularnya sudah dibunuh, bunga teratai itu dia sudah bawa ke sana. Jadi yang ada di jasanya kepalanya Ratu Rolo Kidul. Nah, lalu kami kejar berdoa begini. Tuhan mulai pukul begini, itu bunga teratai tadi itu jadi racun di dalam tubuh daripada makhluk Roro Kidul. Nah, setelah itu dia bakar itu ratu itu Roro Kidul itu punya kekuatan, langsung dia terbakar, dia dihancur bakar, dan dia kerajaannya dimusnahkan. Saudara terkasih, setelah itu baru haleluya, Bapak bilang begini, sekarang kamu lihat dan umumkan, surga mulai umumkan hari ini bahwa Papua telah merdeka secara rohani di dalam roh. Dan pengumuman ini diumumkan ke seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih, pengumuman itu diumumkan ke seluruh dunia. Setelah itu mulai diumumkan itu, waktu diumumkan itu kegoncangan terjadi di atas Papua. Begini, di dalam roh itu kamu lihat. Langsung dia gempa. Satu. Yang kedua, di dalam roh itu, laut itu dia berbuih-buih naik gelombang. Gunung-gunung dia menari. Bukit-bukit dia meloncat. Pohon-pohon dia menari. Seluruh Papua hari ini tanggal 2 Oktober di dalam roh terjadi. Karena mereka menerima pembebasan kemerdekaan di dalam roh atas manusia, flora, fauna, dan tanah air di Papua ini, negeri Tuhan ini. Telah mengalami pelepasan luar biasa hari ini. Saudara-saudara, dan surga mengumumkan tentang kemerdekaan Papua secara rohani, Papua Barat secara rohani, dan secara jasmani akan disusul. Karena kekuatan daripada Roro Kidul dan apa semua hari ini sudah dimusnahkan, sudah dibakar. Saudara terkasih, mari kamu yang sedang dengar ikuti channel ini, tolong katakan amin. Karena Bapa tidak tinggal diam, Bapa di surga itu tidak tinggal diam, Yesus tidak tinggal diam. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Jadi kalau kita lihat untuk mungkin seluruh Papua itu di mana orang Obano, suku Mepeu Papua itu pernah bangkit mengusir penjajah koloni dari atas Papua itu peristiwa pernah terjadi di Obano. Ternyata dia punya rahasianya itu ini. Haleluya. Dia punya rahasia yang tadi saya sudah sampaikan ini. Jadi saudara-saudara terkasih, haleluya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kenapa dia kerja itu, dia jatuh ke bumi, dia mengalahkan bangsa-bangsa. Bumi mana? Ya bumi Papua. Haleluya. Jadi di mana ada bintang timur, yaitu Yahushua Masih Adonai. Di situ juga ada bintang fajar, yaitu Lucifer. Haleluya, untuk menghalangi pekerjaan Yahushua Masih Adonai. Saudara-saudara terkasih, kalau soal hubungan dengan Lucifer itu terlalu banyak. Ada Tuhan sudah bukakan rahasia, tapi saya tidak buka ke situ. Saya hanya sampaikan hari ini bahwa Lucifer sudah ditaklukkan. Nah, dia yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kenapa dia mengalahkan bangsa-bangsa? Karena bangsa-bangsa dia tawan. Baru dia kasih ajar bangsa-bangsa dengan dia punya ilmunya. Jadi tadi dibilang itu hampir semua agama bangsa-bangsa itu dari Papua, tapi agama bangsa-bangsa itu mereka dapat ilmu dari Lucifer ini. Jadi Lucifer ini yang berikan ilmu kepada bangsa-bangsa, lalu bangsa-bangsa menciptakan agama masing-masing. Tadi Bapak bilang begitu, sehingga di dalam ilmu aura dan di dalam ilmu serapan, bangsa-bangsa itu mereka masuk keluar ke Papua untuk belajar ilmu demi ilmu terus menerus. Tetapi hari ini sudah berakhir. Jalan-jalan kargoisme, jalan-jalan sinkritisme, jalan-jalan alam kubur, jalan-jalan binatang air, jalan-jalan maskapai, jalan-jalan daripada
Kargo Isme, jalan daripada Khatulistiwa, ya semua sudah diakhiri. Saudara-saudara terkasih, semua sudah putus hubungan. Haleluya. Hari ini Papua mengalami pembebasan. Manusianya, floranya, faunanya, dan tanah air di atas Papua. Luar biasa. Saudara-saudara terkasih, kita lihat lagi di Wahyu tadi 19 itu Wahyu 20 ayatnya yang ke 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan meteraikannya dari atas supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi tokoh penyesat bangsa-bangsa itu, yang mereka ada bangsa-bangsa juga datang masuk melalui mereka belajar ilmu dari Lucifer ini, berguru dengan Lucifer ini. Sekarang kita lihat banyak orang-orang pendatang yang di mana mereka berada. Haleluya. Ini sedang mereka jalan. Tapi ini semua tadi sudah diakhiri, saudara-saudara terkasih. Tokoh penyesat bangsa-bangsa tadi sudah ditaklukkan. Papua sudah menuju kepada kemerdekaan hakiki, karena kemerdekaan itu tadi sudah diumumkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, tetap menyatakan merdeka. Haleluya, karena Bapak Yesus telah memerdekakan kita hari ini. Terpujilah Bapak Yesus Amasya Adonai, kami percaya Bapak. Apa yang kami minta doa percakapan dalam doa itu semua sudah terjadi. Kalau firman sudah keluar dan pengumuman sudah keluar untuk hari ini secara rohani Papua sudah merdeka, sudah dibebaskan, maka secara jasmani juga akan menyusul. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.